Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-nikmatannya. Di antaranya kita masih bisa talabil ilmi, dan di antaranya belajar akidah salaf ashabul hadis, di antaranya dari kitab Usul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita. Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil malaikah, mengimani para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sampaikan dari awal, iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang 6. Tidak sah iman seseorang sampai komplit 6 rukun iman dalam dirinya. Di antaranya mengimani para malaikat-malaikat Allah. Dan iman kepada malaikat ringkasnya kata para ulama mencakup 4 hal. Mengimani wujud para malaikat, bahwasanya malaikat itu ada wujudnya. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian mengimani nama-nama malaikat, sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat secara global maupun terperinci. Yang tidak disebutkan secara terperinci kita imani secara global, yang disebut dengan perinciannya dalam Al-Quran dan Sunnah maka kita imani secara terperinci. Dan iman kepada malaikat banyak memiliki buah manis, ya, kalau kita mengimaninya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini akan menambah iman kita kepada Allah, akan menambah rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ketika kita tahu ada malaikat yang menjaga kita setiap harinya, setiap waktunya, itu menunjukkan bagaimana nikmat Allah kepada kita. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut.
Demikian pula dengan adanya malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah, yang mana wahyu merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia. Ini juga sama tadi, akan membuahkan rasa cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian juga mengimani malaikat ini membuahkan buah manis berupa rasa cinta kepada para malaikat Allah yang mereka ahli ibadah, muslim muslimah, mukmin mukminah yang mereka rajin beribadah kepada Allah, wajib kita mencintainya. Maka demikian pula dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita sampaikan juga, iman kepada malaikat bagian daripada al-iman bil ghaib, mengimani hal-hal yang gaib. Maka tidak boleh kita berbicara tentangnya kecuali dengan dalil, entah dari ayat atau hadis yang sahih. Kemudian juga tidak boleh mengkiaskan hal yang gaib tersebut dengan yang nyata, atau mengkiaskan malaikat dengan hamba. Dan dari sinilah muncul kesesatan kelompok filsafat ataupun al-aqlaniyin, para penuhan akal. Banyak mereka mengingkari hal-hal yang gaib dengan alasan itu tidak masuk akal, karena mereka tidak pernah melihatnya dalam dunia nyata. Di antaranya mereka mengingkari bagaimana dikatakan malaikat bisa naik ke langit ke-7 tiap harinya bolak-balik. Karena ada hadisnya, malaikat akan naik kepada Allah, turun kepada hamba-hambanya, kemudian diukur dengan kecepatan cahaya. Mungkin antum lebih tahu teori-teori kecepatan cahaya. Kata mereka tak masuk akal. Maka kata para ulama itu tadi, ini diantara kesesatan mereka, mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang nyata. Gak semuanya bisa dikiaskan. Bahkan antara makhluk saja tidak sama kecepatannya, kekuatannya, apalagi antara tadi malaikat-malaikat yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah dibandingkan manusia. Atau kata sebagian ulama, ketika mereka tidak percaya dengan kecepatan malaikat, dengan kekuatan malaikat, itu ibaratnya keong diberitahu tentang kecepatan cita, harimau cita itu kan. Nah, dia mengkiaskan dengan dirinya, wah nggak mungkin ada makhluk secepat itu. Kenapa? Karena dia mengkiaskan dengan komunitasnya yang lambat dalam berjalan. Itulah sebagian orang yang tadi menuhankan akalnya sehingga tidak mengimani hal-hal yang gaib. Bahkan naudzubillah min dzalik, sebagian mereka menghinakan para malaikat-malaikat Allah, bahkan juga menghina hadis dari Rasulullah SAW dengan dalil tidak masuk akal. Mungkin pernah antum melewati kisah ini, diceritakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan juga dalam kitab Ta'dhimus Sunnah ada kisah seseorang melecehkan sabda Rasul. Nanti akan kita bahas hadisnya. Innal malaika la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya dalam rangka ridho terhadap para penuntut ilmu agama. Seorang muslimah yang sejati, maka dia mengimani sami'na wa sadaqna, betul-betul itu nyata, real. Malaikat meletakkan sayapnya sesuai dengan dohir hadis Rasulullah SAW. Karena mereka makhluk gaib, kita nggak bisa melihatnya. Sebagaimana ada malaikat yang mencatat amal kita, menjaga kita, kita nggak melihat mereka. Sama dengan tadi, ada malaikat-malaikat yang istilahnya memotivasi kita untuk talabul ilmi. Mereka sangat cintai para penuntut ilmu agama sampai mereka meletakkan sayap. Ketika ada orang yang tadi akalnya buntu, istilahnya akalnya picik, mereka mengatakan atau dia mengatakan,
itu adalah sesuatu yang ya mustahil. Kemudian dia pun melecehkan ya hadis tersebut ya dengan mengatakan kepada para penuntut ilmu ketika dia bertemu dengan penuntut ilmu yang sedang berjalan untuk talabul ilmi, ya kemudian dia menginjakkan kakinya ke tanah dengan kata-kata tadi pelecehan, ini malaikat saya Pak injak-injak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah tersebut dikatakan langsung mengadab kontan orang tersebut, dijadikan lumpuh kakinya. Ini sekali lagi ya sanksi siksa azab bagi yang melecehkan hadis Rasulullah SAW, apalagi yang berkaitan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, faedah ya kita belajar akidah salaf ashabil hadis yang tentunya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Meskipun sudah kita sampaikan dari awal, salah satu ciri khas Ahlus Sunnah dalam membahas akidah yang pertama, referensi mereka, dalil mereka kalau tidak ayat, hadis yang sahih. Itu yang inti. Yang inti dalil mereka ayat atau hadis yang sahih. Adapun kalau mereka menyebutkan dalam kitab-kitab ya mereka hadis-hadis yang tidak sahih, itu sekedar sampingan. Ya seperti yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan ya dalam Syarh Sunnah Imam Barbahari ketika menyebutkan referensi Ahlus Sunnah dalam berakidah, tadi disebutkan ayat dan hadis yang sahih. Kalaupun dalam kitab-kitab ulama entah yang dahulu maupun yang sekarang ada yang dhaif, itu hanya sekedar sampingan. Yang intinya yang sahih. Ya, dan di sini pula ya akan kita dapati beberapa hadis yang tidak sahih, namun tadi yakini itu sebagai sampingan karena yang sahih sudah disebutkan sebelumnya. Dan itu salah satu metode ulama. Ya, metode ulama sejak dahulu terkadang menyebutkan satu bab, kemudian disebutkan hadis-hadis semuanya yang berkaitan dengan bab tersebut. Tentunya ada yang sahih, ada yang tidak sahih, tapi intinya menyebutkan semua hadis yang sampai kepadanya tentang bab itu. Kemudian juga ada kaidah dari para ulama, man ahala faqad bari'ah. Barang siapa yang telah menyebutkan riwayat-riwayatnya, sanadnya fulan, maka ulama tersebut terbebas dari tanggung jawab. Artinya yang membacanya silakan menilai sendiri dengan apa tadi? Melihat sanadnya. Cuma intinya yang kita tekankan, salah satu pembeda Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, kalau Ahlus Sunnah dalilnya itu ayat atau hadis yang sahih. Itu yang inti. Adapun kalau ada yang dhaif itu sampingan, hanya untuk ya pendukung saja. Beda dengan Ahlul Bidah, ya mereka dalilnya kalau enggak hadis yang palsu, yang dhaif, ya pokoknya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan kalaupun ada yang sahih enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak. Ya seperti hadis dalam Sahih Muslim jelas-jelas sahih. Tidak ada yang mendhaifkannya dari ulama sejak dahulu kala. Ya, sampai muncul tokoh kelompok Jahmiyah yang bernama Zahid Al-Kautsari di zaman ini mendhaifkan hadis budak perempuan ketika ditanya ainallah, di mana Allah? Sang budak menjawab fis sama. Ya, akidah Allah di atas langit ini diingkari oleh kelompok Jahmiyah sejak dahulu sampai detik ini. Cuma dahulu belum ada yang mendhaifkan hadis ini kecuali di abad ini. Itu tadi tokoh kelompok Al-Jahmiyah. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan akidah mereka, padahal hadisnya dalam Sahih Muslim. Demikian pula ya kelompok teroris ataupun harokiyin, mereka terutama di akhir-akhir ini ingin untuk mendhaifkan hadis man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan di hadapan umum. Karena mereka sudah terbiasa mencaci maki pemimpin di hadapan umum, mengkritik pemimpin dan seterusnya di hadapan umum, maka apa? Mereka berusaha untuk
melemahkan hujah Ahlussunnah dengan kata-kata dhaif. Padahal yang dhaif adalah akalnya. Hadis itu disahihkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dalam takhrij beliau terhadap kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim. Seandainya pun itu dhaif, ucapan manhaj salaf, para sahabat banyak yang mendukung hadis tersebut. Kisah Usama radhiyallahu taala anhu ketika dikatakan, kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Kata beliau, aku sudah menasihatinya 4 mata. Aku nggak ingin untuk membuka pintu kesesatan ataupun kerusakan kalau dinasihati di hadapan umum. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, in kunta fa'ilan fa bainaka wa bainahu. Jika engkau mau nahi mungkar terhadap pemimpin, maka antara dirimu dan dengan pemimpin tersebut langsung. Namun sekali lagi tadi, ahlul bidah, terutama dalam bab ini kelompok harokah ataupun fannya teroris khawarij, mereka mencantumkan hadis menasihati dengan tersembunyi itu dhaif. Sekali lagi yang dhaif akalnya, ilmunya yang dhaif. Cuma itulah namanya ahlul ahwa. Namanya saja ahlul ahwa, yang sesuai dengan hawa nafsu, meskipun hadisnya palsu, hadisnya dhaif, mereka terima. Adapun yang sahih nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka tolak. Itulah ahlu al-ahwa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada bab ajnihatu Jibril alaihi salam. Sayap malaikat Jibril alaihi salam. Kalau di halaman cetakan saya 93.57. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, waqad kana ya'ti ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidah. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasul dengan sifat yang bermacam-macam, berbeda-beda. Seperti dalam kisah hadis Jibril datang kepada Rasul dalam kondisi memakai pakaian yang sangat putih, Intinya beliau malaikat Jibril datang kepada Rasul dalam kondisi tadi menjelma sebagai seorang Arab Badui talibul ilmi. Ada pula yang Rasul lihat dalam bentuk aslinya. Di antaranya waqad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allah 'alaiha marratain. Dan Rasul pernah melihat malaikat Jibril dalam sifatnya yang asli yang Allah ciptakan Jibril dengan sifatnya tersebut 2 kali. Walahu situmi ajana, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ini pula yang juga harus diyakini bahwa tidak bisa makhluk yang gaib dikiaskan dengan yang kita melihatnya. Seperti sekarang di sini. Pernah nggak kita melihat makhluk di atas muka bumi ini memiliki 600 sayap atau 100 sayap lah sudah. Yang ada kebanyakan berapa sayap? Cuma 2 sayap. Ini 600 sayap. Sekali lagi tidak bisa dikiaskan dengan yang ada di dunia nyata dalam artian yang bisa kita panca indera. Maka sesat yang tadi mendustakan sifat-sifat malaikat dikarenakan tidak pernah dilihat di antara makhluk yang dia bisa panca indera. Walau situ jana, dan itu pun berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Sebagaimana kata Allah dalam surat Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan mereka sebagai utusan-utusannya. Ada di antara malaikat yang memiliki 4 sayap, 3 sayap, dan 2 sayap. Berbeda-beda, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Mana dalilnya? Ini yang kita sampaikan tadi secara asal, ini metode Ahlussunnah.
Hadisnya yang dipakai itu yang sahih. Rawadzalikal Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa rawal Imam Ahmad an Abdullah qala ra'a Rasul sallallahu Jibril fi suratihi walau situ mi'ajana. Rasul pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya walau situ mi'ajana, dan beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha sadal ufuq. Satu sayap saja itu bisa menutupi jagat raya. Bagaimana kalau 600 tadi? Ya, satu sayap saja bisa menutup jagat raya. Ini menunjukkan kebesaran, keagungan malaikat Jibril. Dan itu kata para ulama menunjukkan keagungan sang penciptanya. Sekali lagi, keagungan, kebesaran makhluk menunjukkan kebesaran Al-Khaliq. Ini yang kita sampaikan tadi. Di antara buah manis belajar mengimani malaikat-malaikat Allah, insya Allah akan semakin menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allahu Akbar, Allahu Al-Azim, yang maha agung. Yaskutu min janahihi minat tahawil wa durri wal yakut mallahu bihi alim. Yang mana turun ya dari sayap malaikat Jibril minat tahawil, at-tahawil al-umur al-ajibah, kata para ulama, hal-hal yang sangat mengagumkan, menakjubkan. Di antaranya ya turun dari sayap malaikat Jibril ya adur wal yakut, ya permata-permata dan juga mutiara, mallahu bihi alim, hanya Allah yang tahu ya secara apa perinciannya. Di sini sahih. Dan pembahasan ini sama dengan pembahasan kita hari Kamis yang lalu ya, bagi yang ikut kajian kita hari Kamis, kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Zamanin yang wafat tahun 399 Hijriah, abad keempat Hijriah, dari ulama Maliki. Kajiannya sama, dalilnya kurang lebih sama. Intinya apa? Ini ya, dan ini memang salah satu ini yang ingin kita tunjukkan minimal kepada diri kita dan juga ya lainnya kepada kaum muslimin, bahwasanya yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab nggak jauh beda, atau ya bisa dikatakan sama persis dengan disampaikan oleh para ulama asal diantaranya dalam bab ini. Sekali lagi, dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ibnu Abi Zamanin membahas pembahasan yang satu ini, dalilnya juga kurang lebih sama ya. Dan itulah sekali lagi kenapa kita mengajarkan, mengikuti ajaran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena ajaran mereka hanya menyambung istilahnya lisan ulama salah. Ini bukti-bukti apa yang telah kita ya lihat sendiri dengan mata kita. Kita mengkaji kitab ulama salaf, kita juga mengkaji kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-Aqidah Wasithiyah, sama isinya. Di antaranya di sini dalam bab ini ya, alhamdulillah hari Kamis yang lalu sudah kita lewati juga pembahasannya. Intinya wajib mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang para malaikat-malaikatnya, di antaranya malaikat Jibril dengan sifat-sifatnya. Dan ini yang sudah kita sampaikan juga Kamis yang lalu. Kalau kita praktekkan tadi 4 poin ya kandungan iman kepada malaikat, di antaranya di sini wajib mengimani wujudnya malaikat Jibril. Jibril itu betul-betul maujud, ada. Ya, Allah ciptakan dari cahaya. Nanti akan ada lagi tambahan dan juga sudah kita lewati. Ya, Jibril memiliki banyak sifat-sifat. Kemudian wajib mengimani namanya malaikat Jibril. Ya, sebagaimana dalam hadis dan juga ayat Al-Qur'an penyebutan nama Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kemudian wajib mengimani sifat malaikat Jibril apa saja? Banyak. Di antaranya dalam ayat surat At-Takwir,
innahu laqaulu rasulin karim di quwwatin inda dil arsy makin muta'in sama amin. Yang sudah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Malaikat Jibril Allah sifati dengan Rasul, utusan Allah, karim, yang mulia, dikuwah, yang memiliki kekuatan. Bahkan sudah dilewati juga pembahasannya, malaikat Jibril pernah mengangkat 7 kota kaum Nabi Lut, kemudian dibalikkan, kemudian dihujani dengan batu. Ini kekuatan malaikat Jibril. Makin memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian sifat malaikat Jibril muta', yang ditaati. Bahwasanya beliau Sayyidul Malaikah, tuannya malaikat adalah malaikat Jibril, muta' yang ditaati oleh para malaikat. Amin, dan beliau adalah yang aman. Ini yang sudah kita sampaikan untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan malaikat Jibril mengkhianati Allah dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sebetulnya kata Syiah Rafidhah, wahyu itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka benci kepada malaikat Jibril. Khanal amin. Mereka mengatakan malaikat Jibril itu berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas Allah mengatakan muta'in sama amin. Malaikat Jibril amanah, enggak mungkin berkhianat. Yang berkhianat adalah Syiah Rafidhah qatalahumullah. Demikian pula mengimani sifat Jibril tadi, yang memiliki 600 sayap, dengan perincian sayapnya tadi demikian. Kemudian juga mengimani tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada para ar-rusul. Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Kemudian masih berkaitan dengan sifat malaikat Jibril. Poin ke-59. Wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'a Rasulullah SAW Jibril fi hullatin khadra qad mala'a ma bainas sama'i wal ard. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasul SAW pernah melihat malaikat Jibril dengan malaikat Jibril memakai pakaian yang hijau yang menutupi langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka sami'na wa saddaqna, kita dengarkan dan kita benarkan. Ini sekali lagi Rasul pernah melihat malaikat Jibril dengan kondisi fi hullatin khadra, memakai pakaian hijau. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qol, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ra'aitu Jibril munhabitan qad mala'a ma bainal khafiqain alaihi thiyabu sundusin mu'allaqun biha al-lu'lu' wal yaqut. Ini mirip dengan yang tadi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, aku pernah melihat Jibril turun dan beliau menutupi al-khafiqain, yaitu tadi langit dan bumi, dan beliau memakai pakaian dari sutra yang mu'allaq, yang terikat dengan pakaian tersebut al-lu'lu' wal yaqut, mutiara dan permata. Ini riwayatnya meskipun ada pembicaraan, cuma mirip dengan yang tadi yang dalam Sahih Muslim. Ini sekedar mendukung saja yang sahih, meskipun kalau dikatakan tidak sahih, sudah ada yang sahih sebelumnya dalam Sahih Muslim. Kemudian poin 61, Wali Ibni Jarir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qol, Jibril atau Jibril maknanya adalah Abdullah. Ini bahasa Suryaniyah, kata sebagian masyayikh. Jibril dari bahasa apa? Surya, tapi yang itu nggak mungkin paham. Karena apa? Makoli
Nah, Jibril itu maknanya dalam bahasa Arab Abdullah. Ya, Jibril kata para ulama dari bahasa Suryaniyah itu maknanya dalam bahasa Arab Abdullah. Wa Mikail maknanya Ubaidullah. Ya, kalau terjemahnya sama, hamba Allah. Kemudian kaidahnya wa kullu ismin fihi il fahuwa Abdullah. Semua nama dalam bahasa tadi Suryaniyah, ya, kalau ada belakangnya il itu maknanya Abdullah. Wallahu taala alam. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat dikatakan walahu an Ali ibn Husain misluhu wazada. Demikian pula Israfil maknanya Abdurrahman, ya, artinya sama dengan Abdullah. Nah, kemudian masih berkaitan dengan malaikat Jibril, cuma ini riwayatnya tidak sahih. Ada ungkapan ala ukhbirukum bi afdalil malaika, tidaklah aku memberitahukan kepada kalian tentang malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril atau Jibril. Ini sekali lagi hadisnya tidak sahih, tapi maknanya sahih. Kalau antum ditanya malaikat, ya, mana yang paling mulia, jawabannya apa? Kalau ditanya mana dalilnya? Nah, mana dalilnya? Tadi sudah kita lewati, mutta'in. Ya, ayat Al-Quran, malaikat Jibril itu ditaati oleh semua malaikat. Artinya tadi, beliau adalah sayyidu al-malaikat. Demikian pula dalilnya, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Dan ar-ruh. Ar-ruh di situ siapa? Malaikat Jibril. Kaidahnya kata para ulama, penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kedudukan yang khusus. Ya, Allah menyebutkan malaikat secara umum, tanazzal malaika. Kemudian disebutkan ar-ruh secara khusus. Kaidahnya kalau dalam istilah ilmu balaghah, dzikrul khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan akan kedudukan yang khusus tadi. Itu sebagai dalil malaikat Jibril afdalul malaika. Tanpa hadis ini pun sudah kita ketahui malaikat Jibril adalah apa? Malaikat yang paling mulia. Makanya kita katakan tadi, kalaupun disebutkan riwayat yang tidak sahihah, itu sekedar sampingan karena sudah ada yang apa? Sahih. Nah, wallahu ta'ala. Riwayat berikutnya, ya, ini hadisnya mursal, artinya tidak sahih. Kita lewati saja tentang, ya, malaikat Jibril juga. Cuma sekali lagi tidak ada riwayat yang sahih berkaitan dengan bagaimana malaikat Jibril menangis. Ini sekali lagi hadisnya tidak sahih. Cuma kata para ulama disebutkan di sini hanya untuk sekedar penegasan tentang adanya malaikat Jibril. Nah, kita lewati saja fi sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan dari hadis yang dhaif. Kemudian poin ke-65, walil Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ala tazuruna aksar mimma tazuruna. Ya, ini riwayatnya Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda kepada malaikat Jibril. Rasul berkata kepada malaikat Jibril, tidakkah engkau wahai malaikat Jibril menziarahi kami, menjenguk kami, mendatangi kami lebih dari yang engkau menjenguk kami? Artinya Nabi SAW menginginkan, ya, untuk malaikat Jibril sering datang kepada beliau. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana cintanya Rasul kepada malaikat Jibril. Ini lagi tadi untuk juga membantah kelompok Syiah Rafidhah yang justru malah membenci malaikat
Jibril. Rasul sangat cinta kepada malaikat Jibril. Dan ini juga ya mengharuskan kita cinta kepada malaikat Jibril, ya, dan membenci Syiah Rafidhah yang membenci malaikat Jibril. Naudzubillahi min dzalik. Kata Rasul, tidakkah engkau wahai Jibril ya sering-sering datang kepada kami? Fanazalat, ya, kemudian turun ayat ya surat Maryam 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Tidaklah kami, yaitu para malaikat, turun kecuali dengan perintah dari Rabb. Bahwasanya tidaklah malaikat turun, ya, di antaranya malaikat Jibril, tidaklah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad kecuali harus dengan perintah izin dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian wa min sadatihim Mikail alaihissalam. Ya, kemudian setelah disebutkan malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, ya, sekarang disebutkan malaikat yang lain yang juga termasuk yang mulia. Ya, sebagaimana kita yakini para nabi, ya, para rasul yang merupakan utusan Allah dari kalangan manusia adalah manusia yang paling mulia. Ya, namun yang mulia tersebut ada yang paling mulia, di antaranya ulul azmi, ya, Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya, di antara malaikat juga demikian, malaikat makhluk-makhluk yang mulia. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia secara mutlak malaikat Jibril, tapi ada juga yang ya mulia selain Jibril, yaitu Mikail dan juga nanti disebutkan Israfil. Dalilnya mana? Yaitu hadis Rasul ketika sholat malam, Rasul membaca doa istiftah tadi, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Israfil dan Mikail. Kata ulama disebutkan 3 malaikat ini secara khusus, ya, dalam doa Rasul menunjukkan 3 inilah malaikat yang mulia secara mutlak dibandingkan yang lain. Ya, dari 3 itu yang paling mulia malaikat Jibril. Wa min sadatihim, di antara tokoh para malaikat adalah Mikail alaihissalam. Wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabat, dan beliau ditugaskan untuk menurunkan air hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini yang kita sampaikan tadi, ketika kita tahu ada malaikat Allah yang mengurusi urusan kita, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Dan kita juga tadi mencintai mereka, di antaranya Mikail, ya, karena juga apa? Berjasa kepada kita. Hal jazaul ihsan illa al ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian disebutkan ya riwayat, ya, namun ini tidak sahih, ya, cuma ada penyebutan Mikail, itu intinya sebetulnya. Sebetulnya pembahasannya tentang penyebutan nama Mikail, dan sudah kita sampaikan tadi, kalau kita terapkan tadi 4 poin. Iman kepada malaikat, mengimani wujudnya malaikat Mikail, ada wujudnya, cuma malaikat itu hal yang gaib atau alam gaib, makhluk yang gaib, kita nggak bisa apa melihatnya, namun wajib yu'minuna bil gaib. Kemudian mengimani nama malaikat yang namanya tadi Mikail, apa sifatnya, ya, kita apa imani secara global maupun terperinci. Kalau nggak diperinci, kita imani secara global. Namun secara umum malaikat punya sifat tadi, tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Kemudian tugas malaikat Mikail menurunkan hujan tadi. Wa min sadatihim Israfil alaihissalam, di antara tokoh malaikat selain Jibril Mikail adalah Israfil. Wa huwa ahadu hamratil arsh, dan beliau termasuk salah satu yang memikul arsy-Nya Allah.
wa huwallazi yanfukhu fis-sur, dan beliau juga yang meniup sangkakala ketika hari kiamat. Meskipun kalau mau sedikit didalami, memang ada khilaf di antara ulama ahli sunnah. Apakah yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil atau yang lain? Namun jumhur ulama, dan ini insya Allah yang sahih, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Kenapa kok ada khilaf dalam masalah ini? Karena memang nggak ada nas yang sharih, nggak ada kata-kata misalnya Israfil yanfukhu fisur. Nanti akan dibacakan ya diantaranya hadis yang akan kita baca sekarang ini. Poin ke-67, ya sahibul qarn disebut dengan istilah sahibul qarn, yang istilahnya memegang sangkakala. Nggak disebut dalam hadis kata-kata Israfil sahibul qarn. Qalil taqamal qarn, ya telah bersiap untuk meniup sangkakala sebelum hari kiamat. Poin ke-67, rawat Tirmidzi wa hasanahu, Imam Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan hadis ini. Wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, kaifa an'amu wa sahibul qarn qal iltaqamal qarn wa hana jabhatahu wa asla sam'ahu yang tahdiru mata yu'mar fayanfuhu. Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku merasa nikmat, an'amu merasa aman, sedangkan sahibul qarn, ini yang kita sampaikan tadi, hadisnya hanya menyebut sahibul qarn, malaikat yang memegang sangkakala, sahibul qarn. Nggak disebutkan secara sharih Israfil atau yang lain. Sahibul al-qarn, ya sahibul qarn kal iltaqamal qarn, sudah siap dengan sangkakalanya, ya, dan menunggu ya atau menanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul fokus mendengar kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala tersebut. Ini harus kita yakini ya, bahwasanya malaikat yang tadi kata para ulama atau jumhur ulama yang rojih Israfil sekarang ini sudah siap untuk meniup sangkakala, tinggal menunggu perintah Allah. Yang sampai dikatakan wa asgha sam'ahu, ya fokus mendengar kapan diperintahkan meniup sangkakala tersebut. Ya seperti dalam firman Allah surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika dihidupkan sangkakala, maka yang di langit yang di bumi itu akan mati, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Qalu fama naqulu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang perlu kita ucapkan? Kata Rasul, qulu, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik yang menolong, dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, zikir seperti ini sering ya disampaikan dalam hadis dari Rasulullah SAW, terutama di kala genting. Ya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Rasul, ketika dimasukkan ke dalam api, itu di antara ucapan beliau hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan alhamdulillah ada kajian kita tentang fikih, zikir dan doa. Yes. Kalau nggak salah sudah pernah kita lewati pembahasan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian hadis berikutnya, sifatu Israfil wa huwa min hamatil arsy. Tapi tadi sudah kita isyaratkan ada sebagai riwayat-riwayatnya yang tidak sahihah, maka ya kita lewati saja. Demikian pula poin ke-69 itu ucapan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i tabi'in.
Beliau mengatakan laisa ahadun min khalqillah ahsan sautan min Israfil. Ya, ada ucapan dari tabi'in, tidak ada makhluk Allah yang lebih indah suaranya daripada Israfil. Cuma kata para ulama, kaidahnya kalau masalah gaib seperti ini tidak bisa ucapan tabi'in dijadikan apa? Hujjah. Karena ini masalah gaib, butuh ayat ataupun al-hadis. Ya, kita tidak tahu masalah gaib kecuali dengan wahyu ilahi, Al-Quran atau hadis yang sahih. Adapun kalau sahabat, ini ada kaidah yang lain, bahwasanya para sahabat kalau berbicara masalah gaib itu langsung mereka dapat pengajaran dari Rasulullah SAW ataupun tabi'in tidak. Wallahu ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab lagi, wa min sadatihim malakul maut alaihissalam, di antara tokoh para mereka juga adalah malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Dalilnya kul yatawaffakum malakul maut, katakanlah malakul maut yang mewafatkan kalian. Ini juga kita lewati dalam kajian hari Kamis yang lalu. Ya, sekali lagi akidahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab adalah akidah as-salaf. Beliau hanya melanjutkan tongkat estafet ulama salaf, terutama dalam bab al-aqidah. Kalau orang itu objektif dan meneliti antara kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tentang akidah dan kitab ulama salaf, ya, mereka pasti tahu bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab hanya melanjutkan tongkat estafet ulama salaf tersebut, tidak menyimpang, tidak menyelisih sama sekali akidah salaf ashabi al-hadis. Kemudian walam yaji musarrahan bismi fil Quran wala fil ahaditsis sahihah. Kata beliau, nama malaikat yang maut ya tidak ada dalam ayat, dalam hadis dengan nama Israil. Wa qad ja'a fi ba'dil athar tasmiyatu bi Israil. Namun hanya dalam riwayat-riwayat, namun sekali lagi tidak bisa dijadikan hujjah, atau bahkan sebagian mengatakan minal Israiliyat, itu dari kisah-kisah Bani Israel yang tidak bisa dijadikan dalil. Ya, maka cukup menamainya dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Wallahu a'lam. Kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir wa qala innam bin nisbah ila mahayyahum lahu aqsamun. Kemudian dikatakan bahwasanya para malaikat ini kalau dilihat dari sisi pembagiannya, di antara mereka faminhum hamatul arsy, ada malaikat pembawa ars Allah, pemikul arsnya Allah. Ini sudah kita sampaikan juga. Nama malaikat ada dua kategori. Nama kelompok dan nama individu. Ya, nama kelompok dan nama apa? Individu. Kita imani secara global maupun terperinci. Kita tidak tahu jumlah malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, ya 70.000 malaikat tidak kembali lagi. Ini jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Maka kita tidak mengetahui secara terperinci nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, tugas-tugas mereka. Ya, kita imani secara global, ya. Adapun yang diperinci di antaranya nama malaikat, ada nama kelompok, nama individu. Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut, itu nama individu. Jibril cuma satu, malaikat Israfil cuma satu, Mikail cuma satu. Tapi kalau hamalatul ars itu kelompok malaikat. Ada berapa jumlahnya? Allah katakan dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah pada hari kiamat. Itu nama kelompok hamalatul arsy. Nah, demikian pula dengan kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat
amal perbuatan manusia, katibin, tidak satu, lebih dari satu. Kemudian ada yang namanya wa minhum al-karubiyun. Ya, ada yang dinamakan al-karubiyun, cuma dalam ya footnote dikatakan walam yasih aidon dalik, tidak sahih penamaannya dengan al-karubiyun. Ini kenapa? Karena dalilnya tidak ada yang sahih. Alladzina hum haulal arsy, ada malaikat yang memikul arsy, ada pula malaikat yang di sekeliling arsy. Dalam akhir surat Az-Zumar, coba lihat surat Az-Zumar ayat terakhir. Ya, ada malaikat-malaikat yang di sekeliling arsy. Wa hum ma'am hadil arsy asyraful malaika wa humul muqarrabun kama qala ta'ala la yastankifal masih ayakun abdanillah walal malaikatu al muqarrabun. Az-Zumar, coba baca. Nah, wa taral malaikata hafina min haulil arsy, dan engkau melihat para malaikat mereka di sekeliling al-arsy. Ada pun yang mengatakan mereka sama dengan haulatul arsy, wallahu taala alam. Kemudian wa minhum sukkan samawati sab' ya'murunaha ibadatan daima lailan wa naharan sabahan wa masaan. Demikian pula kita wajib mengimani ada malaikat-malaikat yang menghuni langit, ya, dari yang pertama sampai yang ketujuh. Ya, mereka memakmurkan langit-langit tersebut dengan ibadah lailan wa naharan, malam dan siang hari, pagi dan petang, sebagaimana firman yang Allah firmankan, yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak pernah ya capek lelah dalam beribadah bertasbih kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar tadi, wa nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala. Yang pertama, ya, fasa'iqam man fis samawati wa man fil ard, maka mati yang di langit dan di bumi. Yang di bumi jelas manusia, demikian pula hewan-hewannya. Yang di langit itu di antaranya malaikat-malaikat yang tinggal di langit pertama sampai ketujuh itu akan mati. Illa masya Allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Kata para ulama, di antaranya malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, intinya yang di langit ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum alladziina yata'aqabuna ilal baitil ma'mur. Di antara mereka ada yang masuk ke Baitul Al-Ma'mur. Ya, seperti yang kita isyaratkan tadi, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tidak kembali. Ya, kalau dihitung berapa jumlahnya itu? Setahun saja berapa? 70.000 kali 365 hari. Tambah lagi 10 tahun. Ya, tidak ada yang tahu berapa tentara Rabbmu malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qultu az-zahir anna alladziina yata'aqabuna ilal baitil ma'mur sukanus samawat. Ya, jelas kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, yang memasuki Baitul Ma'mur adalah tadi penghuni langit. Ya, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tidak kembali lagi. Wa minhum muwakkaluna bil jinan wa i'dadil karamat di ahliha wa tahyiatil dhiyafati sakiniha. Di antara malaikat ada yang ditugaskan menjaga surga Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan bagi para penghuninya kenikmatan-kenikmatan, dan juga menyiapkan bagi ya penghuninya nanti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, min malabis, dari pakaian, wa ma'akil, makanan, wa masyarib, minuman-minuman, wa musaghin wa masakin, tempat tinggal, wa ghidalik mimma la ain ra'at wala udhun samiat wala khatar al-qalbil bashar. Yang mana kenikmatan di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar di telinga, tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya, sekali lagi wajib mengimani adanya malaikat-malaikat yang menjaga surga Allah. Coba baca dari surat Az-Zumar.
sebelum ayat yang terakhir. Wa qala lahum khazanatuha, ketika orang-orang itu digiring masuk ke dalam surga, wa qala lahum khazanatuha, maka para penjaga surga, itulah yang dimaksud oleh Syekh, ya, para malaikat yang menjaga surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul muwakkaluna binnar. Coba dibaca lagi tadi ayat sebelumnya. Az-Zumar, coba nomor berapa? Mungkin bisa dicatat sebagai dalil. Yang sekarang penjaga neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara 771. Tadi 72 berarti. 73. Nah, jazakumullah khair. Dari yang berkaitan dengan malaikat penjaga surga Az-Zumar 73. Yang berkaitan dengan penjaga neraka ayat 71. Coba dibaca. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul minkum ila akhiril ayat. Nah, kata Syekh, wa minhumul muwakkaluna binnar, ada malaikat yang ditugaskan menjaga api neraka. Itu di antara dalilnya tadi. Wa qala lahum khazanatuha a'adanallahu minha. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wa humuz zabaniyah, dan mereka namanya adalah az-zabaniyah. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat apa itu? Sanada'uz zabaniyah. Ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sanada'uz zabaniyah. Itu dalil penamaan malaikat yang menghuni, ya, menjaga neraka, namanya az-zabaniyah. Sanada'u az-zabaniyah. Kalau dibahas lagi az-zabaniyah, ini alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan juga dalam tafsir, ya, surat Al-Alaq di masjid ini disebut dengan zabaniyah dari kata-kata zabana yazbunu, yaitu dafa'ya dafa'u, karena malaikat penjaga neraka itu mendorong, ya, para penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Ya, sanada'uz zabaniyah. Kemudian diperinci lagi, wa muqaddamuhum tis'ata asyar, dan tokohnya para penjaga neraka ada 19. Jumlah mereka sangat banyak. Tokoh-tokohnya yang menjaga itu 19. Wa khazinuha Malik, tapi yang paling tinggi kedudukannya malaikat Malik. Kata para ulama, kalau penamaan penjaga neraka, ya, maksudnya tokohnya adalah Malik, ayatnya ada, dalilnya jelas. Tapi kalau Ridwan yang menjaga surga, itu tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Ya, wallahu taala alam. Wa huwa muqaddamun 'alal khazanah wa humul madhkurun fi qouli ta'ala. Adapun dalil tentang malaikat penjaga neraka di antaranya surat Al-Mu'min 49, wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Orang-orang yang di neraka berkata kepada para penjaga neraka jahanam. Ini juga sama dengan surat Az-Zumar ayat 71 tadi. Ada kata-kata wa qala lahum khazanatuha. Orang-orang yang di neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam dari para malaikat, ya, ud'u rabbakum, ya, mohonlah kepada Rabb kalian agar Rabb kalian meringankan azab kami meskipun hanya sehari. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa nadau ya Malik. Ini dalil penyebutan malaikat Malik, penjaga api neraka. Wa nadau ya Malik, mereka para penghuni neraka memanggil, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu yang mematikan kami agar mereka penghuni neraka tidak merasakan azab. Qala innakum makithun, sesungguhnya kalian, kata malaikat Malik, itu kekal di dalam neraka. Ini yang juga dijadikan dalil oleh para ulama, kata-kata makithun, ya, surga neraka itu kekal, ya, dalil neraka kekal innakum makithun, atau sama dengan khalidina fiha.
Wa qala ta'ala 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas neraka ada malaikat-malaikat ghiladun syidad, ya, yang kasar, yang keras. Tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah atas apa yang mereka diperintahkan dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa qala ta'ala 'alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka ada 19 malaikat. Ya, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Sampai kepada firman-Nya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ini kita sampaikan dalil jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Surat Al-Mudaththir ayat 20 sampai 21. Wa minhum al-muwakkaluna bihifdzi bani Adam kama qala ta'ala lahum muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Di antara mereka ada yang menjaga anak Adam, yaitu manusia. Ini yang kita juga sampaikan hari Kamis yang lalu. Kata para ulama, setiap saat manusia di antara 4 malaikat. 2 malaikat di kanan kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wal shimali qa'id. Ada mereka di kanan dan kiri. Itu yang mencatat amal manusia, yang baik maupun yang jelek. Kanan kiri ada malaikat yang menjaga untuk mencatat amal manusia. Di depan di belakang ada pula malaikat. Dalilnya lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, Allah memiliki malaikat-malaikat yang berganti-gantian menjaga manusia di depan dan di belakang. Ya, sekali lagi, setiap saat manusia di antara 4 malaikat. Di antaranya tadi yang kita sampaikan ini juga membuahkan buah yang harus kita yakini, yaitu kalau kita tahu ada malaikat yang menjaga kita dengan seizin dari Allah, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Harus ada apa? Bersyukur kepada Allah karena di antara nikmat ya yang Allah berikan kepada kita, kita dijaga oleh apa? Malaikat-malaikat setiap saat. 24 jam dalam penjagaan malaikat. Kurang apa? Ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Kata Allah yahfazunahu, mereka malaikat menjaganya dengan perintah dari Allah. Yahfazunahu. Kata Ibn Abbas, ya, qala Ibn Abbas dalam tafsir ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 11. Qala Ibn Abbas, malaikatun yahfazunahu min baini yadi wa min khalfi. Malaikat menjaganya di depan dan di belakangnya. Fa idza jaa amrullah khalauan. Jika datang musibah takdir dari Allah, ya, maka mereka akan meninggalkannya. Lagi, secara asal manusia tadi dalam penjagaan malaikat. Tapi kalau Allah sudah menetapkan takdir orang itu terkena musibah, maka malaikat akan meninggalkannya. Dilanjutkan lagi, qala Mujahid, ya, lebih rinci lagi penjelasan tentang hal ini. Qala Mujahid, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma min abadin illa wa malakun muwakkalun bihifdzi fi naumi. Tidak ada seorang hamba kecuali ada malaikat yang menjaganya. Fi naumi, ketika dia tidur dijaga oleh malaikat. Wa yaqdatihi, ketika dia bangun. Minal jin, dari apa? Dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dari gangguan al-hawa. Mungkin kalau kita bisa misalkan, ya, sebetulnya mungkin tiap hari kita ada gangguan-gangguan itu. Mungkin mau disengat kalajengking, mau disengat ular atau apapun, atau mungkin ada manusia atau dari kalangan jin yang ingin misalnya mencelakai kita. Tapi dengan seizin dari Allah, ini tadi malaikat-malaikat menjaga ya kita. Ini sekali lagi wajib disyukuri. Ini banyak manusia yang tidak memahami akan hal ini, bahwasanya Allah di antara kenikmatan yang diberikan kepada hambanya, ditugaskan malaikat menjaganya dari hal-hal yang bisa mencelakai. Tapi kalau tadi Allah takdirkan, fama minha syai'un yati yuridu illa qala lahu wara'ak illa syai'un ya'zanullahu ta'ala fihi fayusibuhu. Ya, tidak ada sesuatu yang datang
ya mencelakakan orang itu kecuali malaikat berkata wara'ak, ya artinya tinggalkan orang tersebut, ya kecuali kalau diizinkan oleh Allah menimpa orang tersebut. Lagi ini menunjukkan bagaimana nikmat Allah yang luar biasa. Yang terakhir, meskipun bukan yang akhir karena masih banyak bab berkaitan dengan malaikat juga. Wa minhum al-muwakkaluna bi amal ibad. Di antara mereka ada yang ditugaskan mencatat amal hamba. Ini juga kita sudah sampaikan pada Kamis yang lalu. Allah Maha tahu perbuatan hamba, namun Allah menugaskan mereka mencatat amal hamba. Di antara hikmahnya untuk Allah menegakkan keadilannya, bahwasanya Allah memiliki saksi-saksi yang mencatat amal perbuatan manusia. Kalau Allah mengadab manusia itu dengan keadilan Allah. Ya, di antaranya tadi ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia tersebut. Allah berfirman, "Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ya, ketika dua malaikat mencatat amal manusia di kiri dan di kanannya, ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tidaklah ucapan yang keluar dari manusia kecuali ada malaikat yang mengawasi dan juga yang hadir menyaksikan. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya kalian, ya, ada malaikat-malaikat yang tadi mencatat yang mulia, yang mereka mencatat amal perbuatan, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, ya, di antaranya untuk beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, dan semoga Allah menjaga kita, menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan tadi, tafadhol. Nah, tafadhol. Bukan ijma, jumhur apa ijma? Ya. Taib. Wallahu ta'ala alam, ya, kita sering mendengar para ulama atau masyayikh ketika membahas masalah malaikat Israfil, kenapa di istilahnya sambungkan dengan sahibu al-qarn, ya, wallahu ta'ala alam, dikarenakan tadi, ya, sahibul qarn itu lebih identik dengan, ya, malaikat Israfil yang merupakan tiga daripada apa? Ya, sadati al-malaika. Ya, karena kalau tidak Israfil yang meniup sangkakala, Israfil, ya, tidak diketahui apa makomnya, yaitu tugasnya. Ya, maka wallahu alam secara umum tadi ini karena keterkaitan Israfil, ya, dikaitkan dengan tugas meniup sangkakala. Wallahu ta'ala alam. Coba kita lihat. Makanya kita katakan tadi ini khilaf di antara para ulama al-sunnah, tidak, ya, boleh ada at-tabdi'. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Iya. Malaikat yang ada. Nah, kalau misalkan sudah sampai hari banget, sudah sampai masuk ke neraka itu, apakah itu juga ada malaikat? Soalnya menjaga. iya. Wallahu alam. Yang kita sampaikan tadi, semua yang di langit dan di bumi itu binasa, melainkan illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Ya, maka kita yakini tadi malaikat Malik ketika di tukang sangkakala tidak akan mati karena dia menjaga neraka. Demikian pula dengan khazanatu an-nar yang menjaga api neraka, itu termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Ini juga sebagai dalil,
ya tentang tadi surga neraka itu termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Allah mengatakan penghuninya saja khalidina fiha, penghuninya kekal, maka neraka surganya juga apa? Kekal. Ini juga bantahan kepada kelompok Jahmiyah ataupun Mu'tazilah yang mengatakan surga neraka itu tidak kekal dengan dalil semua akan binasa. Kita katakan ada yang Allah kecualikan. Dalilnya tadi surat Az-Zumar, illa man Allah. Wallahu ta'ala. Ada yang lain sebelum kita tutup? Nah, Allah dalam kitab Tuhfatul Maudud, ya, karya Imam Muqayyim rahimahullah tentang masalah ya anak, sebagian ulama memakruhkan akan hal tersebut. Kalau anak pribadi lebih condong tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apalagi ya Rasulullah SAW sudah memberikan banyak ya arahan, memberikan nama dengan nama-nama seperti Abdullah, Abdurrahman, demikian pula dengan nama-nama para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Nanti antum bisa lihat perinciannya dalam kitab Tuhfatul Maudud karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.